Peluncur layar 1, halaman 1, 12 APL, layar 2. Kembali, utama. Pukul 11 lewat 10 menit. Layar mati. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Tunanetra Pasti Bisa. Ya, walaupun hari ini sangat-sangat teler dan juga melelahkan karena saya terlalu banyak agenda di hari apa ini? Hari Jumat ya. Jadi di penghujung hari ini saya ingin menghibur kalian. Ya, mungkin kalian akan muter videonya apa besok ya, kecuali kalau kalian orang luar terus kalian paham dengan bahasa Indonesia ya bisa mungkin ya. Yang di Amerika. Oke, jadi kali ini kita akan duel. Duel sama siapa bang? Sama ini kah, teman apa, bukan teman ya, kalau duel pasti musuh ya, sama musuh kah? Oh bukan, kali ini kita mau duel aplikasi. Sebenarnya lebih cocoknya dibilang perbandingan sih. Jadi spesial weekend ini ya, saya mau membandingkan dua aplikasi dan baru kepikiran setelah agenda. Jadi saya baru selesai jam katakan jam 10 aja ya, jam 10. Oh iya, kenapa nggak buat ini gitu ya? Apa yang mau dibandingkan? ChatGPT vs Cici. Siapa yang lebih pintar dan siapa yang lebih memberikan mungkin apa ya, informasi lebih banyak gitu ya. Kita langsung aja mulai. 3, 2, 1. Pukul 11. Peluncur sistem, kecepatan ucapan. Nah ini kita kalamin. 70, 60, 55, 60. Default. Layar, pukul 11 lewat 12 menit PM. Tuh kan, ini udah di penghujung hari banget. Pukul, Jumat, 8 November. Tapi belum sampai yang 50-an ya, jadi oke lah, masih bisa dibilang hari Jumat. Pukul, Jumat, 8 November. Oke, kita langsung ke yang mana nih? Oke, ke ChatGPT dulu. Pukul, chat GPT. Kita Ikon buka. aplikasi. Chat GPT. Rangkum dokumen panjang yang akan saya kirim. Kembali. Bukan. Ringkasan. Menu. Mulai obrolan. Mulai percakapan. Dikte. Kotak edit mengedit. Kalau gitu gini deh. Kita tulis apa ya? Gini deh. Saya pakai suara aja. Nanti akan saya bacakan pakai pembaca layar. Soalnya kalau nulis nanti lama. Gunakan dikte. Input suara dihentikan. Oke. Chat GPT. Gunakan dikte. Input suara. Menu. Mulai obrolan. Kirim pesan. Apa manfaat buah pisang? Karakter Oke. G. Apa? Default. Kat A. Manfaat buah pisang. Karakter. Default. Kita kasih Keyboard simbol. tanda tanya. Tanda kurung kanan. Tanda tanya. Tanda tanya. Keyboard huruf. Kirim pesan. Apa manfaat buah pisang? Dihapus. Kita tunggu di sini. Menu edit. Mulai obrolan baru. Berhenti. Nah, nanti kita tanyain pertanyaan yang sama ke si Cici juga ya. Kira-kira akan seperti apa? Harusnya aplikasi Cici ini sudah banyak yang tahu. Ya. ChatGPT kan juga pasti banyak yang pakai. Saya juga pakai itu kalau misal mau ya sebenarnya hiburan aja, ngarang-ngarang drama gitu. Soalnya saya tuh sebenarnya orang yang suka mengarang. Ya, seolah-olah sutradara. Menu. Mulai. Dikte. Kotak. Buah pisang kaya manfaat untuk kesehatan tubuh. Berikut beberapa manfaat utamanya. Sumber energi cepat. Pisang mengandung karbohidrat yang mudah dicerna, memberikan energi instan sehingga sering dikonsumsi sebelum atau sesudah berolahraga. Baik untuk pencernaan, kandungan serat dalam pisang membantu menjaga kesehatan pencernaan, mencegah sembelit, dan memperbaiki proses pembuangan. Menjaga kesehatan jantung. Pisang mengandung kalium yang baik untuk menjaga tekanan darah dan kesehatan jantung, serta mengurangi risiko penyakit jantung. Menjaga keseimbangan elektrolit. Kalium dalam pisang membantu menggantikan elektrolit yang hilang selama berkeringat. Sangat baik bagi orang yang aktif. Oke,
Sekarang kita ke Cici. Kembali. Utama. Peluncur sistem. Cici. 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 Action menu enter. Pesan. P. Gunakan dikte. Input suara dihentikan. Ringkasan. Apa manfaat buah pisang? Shift. Keyboard simbol. Tanda tanya. Tanda tanya. Keyboard huruf. Kembali. Ring. Action send. Pesan. Kita dengarkan. Pisang adalah buah yang kaya nutrisi dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Berikut beberapa manfaat utama buah pisang. 1. Sumber energi. Pisang mengandung karbohidrat yang mudah dicerna, sehingga menjadi sumber energi yang baik untuk tubuh. Karbohidrat ini dipecah menjadi glukosa yang digunakan sebagai bahan bakar utama untuk aktivitas tubuh. 2. Baik untuk pencernaan. Pisang memiliki tekstur yang lembut dan mudah dicerna, sehingga membantu meredakan masalah pencernaan seperti diare, sembelit, dan gangguan pencernaan lainnya. 3. Menjaga kesehatan ginjal. Pisang mengandung kalium yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan ginjal. Konsumsi pisang secara rutin dapat mengurangi risiko penyakit ginjal. 4. Menjaga kesehatan mata. Pisang mengandung vitamin A dan E yang baik untuk kesehatan mata. Kandungan lutein dan antioksidan dalam pisang juga membantu menurunkan risiko degenerasi makular. 5. Meningkatkan mood. Pisang mengandung triptofan, asam amino yang diubah tubuh menjadi serotonin, hormon yang berperan dalam mengatur suasana hati. Konsumsi pisang dapat membantu meningkatkan mood dan mengurangi stres. 6. Meningkatkan daya tahan tubuh. Pisang mengandung vitamin C dan antioksidan yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan infeksi. 7. Menjaga kesehatan jantung. Pisang mengandung kalium yang membantu mengatur tekanan darah dan mengurangi risiko penyakit jantung. 8. Menurunkan risiko anemia. Pisang mengandung zat besi yang penting untuk pembentukan sel darah merah. Konsumsi pisang dapat membantu mencegah anemia. 9. Menjaga kesehatan tulang. Pisang mengandung magnesium yang penting untuk kesehatan tulang. 10. Mengandung serat. Pisang mengandung serat yang bermanfaat untuk melancarkan pencernaan dan menjaga kesehatan usus. 11. Menurunkan risiko kanker. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pisang mengandung antioksidan yang dapat membantu mencegah pertumbuhan sel kanker. 12. Meningkatkan kinerja olahraga. Pisang mengandung karbohidrat dan elektrolit yang penting untuk meningkatkan kinerja olahraga dan mencegah kelelahan. 13. Menjaga kesehatan kulit. Pisang mengandung vitamin C dan antioksidan yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit dan mencegah penuaan dini. 14. Menjaga kesehatan rambut. Pisang mengandung biotin yang penting untuk kesehatan rambut dan mencegah kerontokan rambut. 15. Mengandung mineral penting. Pisang juga mengandung mineral penting lainnya seperti magnesium, fosfor, dan kalsium yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kesimpulan, pisang adalah buah yang serbaguna dan kaya nutrisi yang menawarkan berbagai manfaat bagi kesehatan. Konsumsi pisang secara rutin dapat membantu meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Oke, jadi sekalian kita belajar IPA ya. IPA apa nih? Biologi ya? Biologi, betul-betul. Oke, sekarang kita tanya si anak pintar satu ini. Tapi aku mau yang cewek ya. Ini, aku mau yang cewek loh ini. Bentar, Kembali. bentar. Utama. Back cici.com. TTS. cici.com. Cici. Jadi cara ganti suaranya gini ya. Hapus konteks. Ukuran teks. Bahasa-bahasa Indonesia. Suara Ardi. Oke. Cici. Irfan laki-laki. Kale perempuan. Diana perempuan. Putri perempuan pemuda. Kemarin aku nyobain satu restoran baru yang enak. Kembali. Aku yakin Cici. Oke. Hapus konteks. Kembali. Cici. Baiklah. Kita ke si anak pintar dulu, nanti baru ke si ChatGPT-nya. Karena kayaknya duel ini akan dimenangkan sama siapa? Ya kalian coba tebak. Dan nanti akan ada tes terakhir yang bisa menentukan. Karena keduanya sama-sama pintar, cuman lebih pintar si siapa sih Ardi ini ya. Sekarang kita ke yang cewek, suara cewek. Dan cara penjelasannya itu lebih enak didengar sebenarnya. Ringkasan. Action menu enter. Pesan. Tapi ini pendapat saya pribadi ya, kalau kalian berpendapat yang lain juga mungkin beda gitu. Nah, kita akan nanyain efek samping. Sebentar.
Gunakan dikte. Input suara. Ring. Apa efek samping terlalu sering memakan buah pepaya? A. Default. Oke, udah bener. Keyboard simbol. Tanda tanya. Tanda tanya. Keyboard huruf. Action send. Ini ingat-ingat pelajaran IPA ya. Pelajaran biologi. Pesan. Terlalu sering mengonsumsi buah pepaya, meskipun kaya manfaat, dapat menimbulkan beberapa efek samping yang tidak nyaman. Berikut beberapa efek samping yang mungkin terjadi. Pertama, gangguan pencernaan. Pepaya mengandung banyak serat yang bermanfaat untuk pencernaan, tetapi terlalu banyak serat dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare, kembung, dan perut mulas. Kedua, peningkatan kadar gula darah. Pepaya mengandung gula alami dalam jumlah yang cukup tinggi. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah, terutama bagi penderita diabetes. Ketiga, alergi. Beberapa orang mungkin alergi terhadap pepaya. Gejala alergi dapat berupa ruam kulit, gatal-gatal, sesak napas, dan bahkan reaksi anafilaksis. Keempat, interaksi obat. Pepaya dapat berinteraksi dengan beberapa jenis obat, seperti obat pengencer darah dan obat untuk mengontrol tekanan darah. Konsultasikan dengan dokter Anda jika Anda mengonsumsi obat-obatan dan ingin mengonsumsi pepaya dalam jumlah besar. Kelima, masalah kulit. Beberapa orang mungkin mengalami iritasi kulit setelah mengonsumsi pepaya, terutama jika kulit mereka sensitif. Keenam, masalah pada ibu hamil. Pepaya mentah mengandung papain, enzim yang dapat merangsang kontraksi rahim. Ibu hamil sebaiknya menghindari konsumsi pepaya mentah, terutama pada trimester pertama dan ketiga kehamilan. Kesimpulan, meskipun pepaya memiliki banyak manfaat kesehatan, mengonsumsinya secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Penting untuk mengonsumsi pepaya dalam jumlah sedang dan memperhatikan reaksi tubuh Anda. Jika Anda mengalami efek samping yang tidak nyaman, segera hentikan konsumsi pepaya dan konsultasikan dengan dokter. Wow, benar-benar pelajaran biologi. Sampai wanita hamil pun dibahas ya. Ibu hamil pun dibahas sama si anak pintar ini. Yaudah, kita ke sainganmu yang malas belajar, nggak seneng nggak senang sekolah, sama ya agak nggak jelas. Kembali. Utama. Peluncur sistem kembali. Ringkasan chat GPT. Oke. Baik untuk pencernaan, kandungan. Kembali. Ringkas. Menu. Mulai percakapan. Dikte. Kotak edit mengedit. Gunakan dikte. Hapus. Tanda seru. Titik. Tanda seru. Titik 2. Plus. Kurung buka. Tanda seru. Tanda tanya. Tanda tag kembali. Kirim pesan. Apa efek terlalu sering memakan buah pepaya? Kirim pesan. Mulai obrolan baru. Kirim pesan. Apa efek Oke. terlalu sering memakan buah pepaya? Dihapus. Menu edit. Mulai obrolan baru. Setelah ini kita duel terakhir, pertandingan terakhir. Mulai dikte kotak. Meskipun pepaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, konsumsi yang berlebihan juga bisa menyebabkan beberapa efek samping. Berikut adalah beberapa efek yang bisa muncul jika terlalu sering memakan buah pepaya. Masalah pencernaan. Pepaya kaya akan serat yang baik untuk pencernaan, tetapi jika dikonsumsi berlebihan, serat yang terlalu banyak dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare, kembung, atau perut terasa tidak nyaman. Alergi pada beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi terhadap pepaya, seperti gatal-gatal, ruam, atau bahkan reaksi yang lebih serius. Pepaya mengandung enzim papain, yang pada sebagian orang bisa menimbulkan alergi. Gangguan perut bagi ibu hamil. Pepaya mentah atau setengah matang mengandung lateks yang dapat merangsang kontraksi pada wanita hamil dan bisa berisiko bagi kehamilan. Pepaya matang lebih aman, tetapi tetap dianjurkan dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Oke, masih panjang penjelasannya si anak pintar satu ini. Baiklah, Kembali. sekarang kita duel terakhir, membuat percakapan. Iya,
Disinilah penentuan yang sebenarnya, siapa yang paling pandai membuat suatu percakapan. Oke, Ringkas. Menu edit. Mulai obrolan baru. dan di sini saya nggak akan kasih nama orang yang harusnya berinteraksi dengan orang, ya. Jadi langsung perintah. Mulai percakapan suara. Dikte. Kotak edit. Sebentar. Gunakan dikte. Input suara dihentikan. Oke, Kirim pesan. Masukkan layar penuh. Buatkan percakapan antara polisi-polisi dan polisi penjahat yang berusaha melawan ketika di dalam penjara. Buatkan percakapan antara polisi-polisi dan polisi penjahat yang berusaha melawan ketika di dalam penjara. bentar. Menu tindakan. Bersihkan kotak edit yang difokuskan. Antara polisi-polisi dan polisi penjahat kotak edit dibersihkan. Oke, kita ulangin. Meskipun pepaya memiliki kembali mulai percakapan dikte. Kotak edit. Memiliki kotak edit. Gunakan dikte. Menu edit. Mulai kirim pesan. Masukkan layar penuh. Buatkan percakapan antara polisi-polisi dan penjahat yang berusaha melawan ketika penjara. Aduh. Karakter. Kata. Buatkan. Polisi. Karakter. O. Default karakter. Kata. Polisi. Karakter. Hapus. I dihapus. Hapus. S dihapus. Hapus. I dihapus. Hapus. L dihapus. Hapus. O dihapus. Hapus. P dihapus. Hapus. Spasi dihapus. Polisi. Antara polisi dan penjahat yang berusaha melawan ketika penjara. Ketika karakter. X. D. I. Spasi pedi. Kata. Karakter. Default. Spasi dihapus. Karakter. Gini. A. Default. A dihapus. R. A dihapus. N dihapus. I dihapus. D dihapus. Kembali. Kirim pesan. Masukkan layar penuh. Buatkan percakapan antara polisi dan penjahat yang berusaha melawan ketika P. Karakter. Default. E dihapus. P dihapus. D. I. Spasi di. P. D. E. N. J. A. F. R. Shift. A. Oke, jadi kalian jangan malas sekolah kalau nggak bodoh seperti dia. Kembali. Ringkasan. Menu mulai obrolan. Kirim pesan. Masukkan layar penuh. Buatkan percakapan antara polisi dan penjahat yang berusaha melawan ketika di penjara. Masukkan layar kirim pesan. Oke, Buatkan default. diam. Menu edit. Mulai obrolan baru. Berhenti. Oke, sorry kalau saya agak-agak jutek sama si ChatGPT ini karena ya saya emosi gitu. Memang nggak pernah beres. Itu cuma saya gunakan di percakapan suara aja, tapi kan memang nggak bisa dilakukan ketika merekam. Lagian kalaupun dilakukan, dia itu kayak bule-bule yang belajar bahasa Indonesia masih pakai bahasa Inggris. Gimana coba ini? Menu edit. Mulai. Dikte.
adalah contoh percakapan antara seorang polisi dan penjahat yang berusaha melawan di penjara. Polisi mengetuk jeruji sel. Hei, kamu, keluar. Ada pemeriksaan. Penjahat menatap polisi dengan tajam. Aku tidak akan mengikuti aturan kalian di sini. Polisi, dengar, di sini kamu tidak punya pilihan. Ini bukan duniamu lagi. Jadi, sebaiknya ikuti perintah atau masalahmu akan semakin besar. Penjahat berjalan mendekati pintu sel. Kalau kalian berani mendekat, lihat saja apa yang terjadi. Aku tidak takut. Nah, masih gantung ini, nggak tahu endingnya. Kembali, utama. Oke. Peluncur Cici. Aduh, alamat diupload ini sih kayaknya besok ya. Iya, ini udah nggak mungkin ini. Cici. Cici. Kembali, ringkasan. Action menu, pesan. Oke. P. Gunakan dikte. Input suara, ringkas, action send, BTN full screen. Buatkan percakapan antara polisi dan penjahat yang melawan ketika di penjara. Action send, Nah, ini langsung paham ini. Gini dong. pesan. Kamu pikir bisa melawan hukum dan lolos begitu saja, ha? Suara polisi itu bergema di sel sempit itu. Lolos? Lolos dari apa? Dari penjara yang bau dan penuh tikus ini. Jangan mimpi. Jawab penjahat itu. Matanya menyala dengan api amarah. Kau tahu kenapa kau di sini, kan? Kau mencuri. Kau merampok. Kau mengancam orang. Polisi itu mendekat. Wajahnya dingin dan penuh otoritas. Itu semua omong kosong. Aku hanya mengambil apa yang menjadi hakku. Penjahat itu berdiri tegak. Dadanya membusung. Orang-orang kaya itu punya banyak uang. Mereka tak akan merindukan sedikit hartaku. Polisi itu mendengus. Hakmu? Kau kira dunia ini milikmu? Hukum berlaku untuk semua orang, dan kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Hukum? Hukum apa? Hukum yang dibuat oleh orang-orang kaya untuk melindungi kekayaan mereka? Aku tidak percaya hukum itu. Penjahat itu melotot, tangannya terkepal erat. Kau salah. Polisi itu berkata dengan nada tenang. Hukum dibuat untuk melindungi semua orang, termasuk kau, agar masyarakat ini aman dan adil. Kau mungkin tidak menyukainya, tapi kau harus menghormatinya. Menghormati? Kau bercanda, kan? Aku tidak akan pernah menghormati hukum yang menindas orang miskin sepertiku. Penjahat itu membentak. Suaranya bergetar dengan amarah. Polisi itu menarik napas dalam-dalam. Kau mungkin tidak suka hukum, tapi kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Kau harus belajar untuk hidup berdampingan dengan orang lain, untuk menghormati hukum dan aturan. Itulah satu-satunya cara agar kita semua bisa hidup dengan aman dan damai. Penjahat itu terdiam, matanya menatap kosong ke depan. Kata-kata polisi itu seperti menusuk hatinya, membuatnya berpikir tentang pilihan yang telah dia buat. Aku tidak tahu. Penjahat itu berbisik. Suaranya terdengar lemah. Polisi itu mendekat. Kau masih punya kesempatan untuk berubah. Kau bisa memilih untuk menjalani hidup yang lebih baik, untuk menjadi bagian dari masyarakat yang baik. Tapi itu semua tergantung pada dirimu. Penjahat itu terdiam. Pikirannya dipenuhi dengan keraguan dan harapan. Dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan, dan dia harus membayarnya. Tapi dia juga tahu bahwa dia masih bisa mengubah hidupnya. Aku akan mencoba. Penjahat itu berkata dengan suara pelan. Polisi itu mengangguk. Itulah yang ingin ku dengar. Sekarang, mari kita mulai dari awal. Percakapan itu berakhir dengan harapan baru. Sebuah kesempatan untuk penjahat itu untuk memperbaiki kesalahan dan memulai hidup baru. Oke. Jadi sekarang bisa diputuskan kalau pemenangnya adalah Cici, bukanlah ya ChatGPT atau julukan saya apa? Anak pemalas atau anak apa ya? Anak bodoh juga bisa. Karena jelas dia bisa membuat percakapan yang lebih panjang kalau kalian bandingkan. Kembali, utama. Peluncur 70, 75, 75, default.
Pukul 11.35. Layar mati. Oke, jadi mungkin video ini akan terupload di YouTube itu hari apa? Ya hari Sabtu. Gitu. Karena masih belum saya review, belum saya koreksi. Jadi saya itu kalau misal mau upload video, itu pasti di review, pasti dikoreksi. Apakah audionya ada yang jadi gini, pernah saya tuh ngerekam sesuatu terus tuh cuman kedengeran pas saya mau nyetop rekamannya aja, makanya ini mesti saya koreksi. Kalau misalnya bagus ya udah diupload, tapi kalau enggak ya dihapus gitu kan. Dan mohon maaf kalau ya saya agak-agak jutek atau bersikap dingin kalau ke orang mungkin ya, tapi kan bukan ke orang, ini ke aplikasi. Jadi meskipun saya jutek hari ini, tapi kalau kalian berkomentar juga pasti bakalan dibalas kok. Saya tuh orangnya friendly sebenarnya, tapi kalau lagi ya terlalu teler seperti ini juga bisa menjadi gampang emosi. Oke. Pemenangnya Cici, dan ini kalian bisa tanya apa aja. Beneran, tadi kita sudah belajar dan juga membuat percakapan. Dan memang nggak ada namanya saya buat di keduanya, tapi ada juga dimana dia akan memberi nama sendiri. Jadi tergantung percakapannya apa, atau mungkin kalian bisa tulis namanya. Itu saya udah coba, tapi ini sengaja nggak dipraktekin karena takutnya kepanjangan. Ini aja udah panjang dan belum saya review. Oke, mungkin sampai sini saja video saya kali ini, dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang enak didengar, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Pukul 11. Azab. Tidak. Berhenti.